Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selama dunia akhirat, yang pada hari ini kita wujudkan hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yakni sholat Jum'ah di masjid tercinta ini. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula diri kami mengajak diri sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Dengan kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan senantiasa mendapatkan petunjuknya. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih waj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak lupa pula rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat
beribadah kepadanya, mengingatnya, serta memujinya. Demikian pula sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti akan kita hadapi, yakni sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28 sebagai pengingat kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat ini adalah merupakan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi, juga memberitahukan kepada kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Dari sinilah kita perlu membekali diri sebelum kita menghadap Allah. Senyampang kita hidup di dunia ini, apa yang harus kita persiapkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita memiliki kewajiban dalam kehidupan ini untuk mempersiapkan diri kita sebelum datangnya kematian. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Namun, setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kemudian pertanyaannya yang ada dalam diri kita, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu atau amalan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adawamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaiknya mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Karena itulah berusaha sebaik mungkin, seikhlas mungkin, dan kita lakukan secara terus-menerus dalam keadaan selalu dalam istiqomah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya
Yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat memudahkan kita kelak ketika kita sudah wafat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insana anqada'a anhu amalu illa min salasati illa min shadaqah jariyah au ilmi yuntafa'u bihi au waladi shalih yad'ula." Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar kita diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ini, tentunya kita senyampang selama masih hidup harus membiasakan diri lisan kita, hati kita zikir la ilaha illallah, sehingga dalam kondisi apapun kalimat la ilaha illallah secara tanpa sadar akan senantiasa kita ucapkan melalui lisan kita. Kemudian indikator lainnya adalah seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir masa hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan asta'maluhu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li amali sholih qoblal maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan dalam menghadapi masa maut kita. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal khidni fis sholihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan, kesedihan, silih berganti adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sedih, keimanan harus tetap tertancap di dalam dada kita.
Demikian pula Allah mengingatkan kepada kita, selain mencari pahala negeri akhirat, tetapi jangan melupakan bagian kehidupan di dunia dan berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Semoga kita sampai akhir hayat senantiasa dalam amalan yang baik, karena amalan seseorang tergantung pada akhirnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.